Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini saya secara khusus tidak akan bahas soal ijazah atau soal Jokowi. Ya, loh, kenapa? Saya akan bahas hal yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Nah, ini menyebalkan ini. Zombie, zombie hidup lagi. Menyebalkan tapi juga menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Nah, sekarang rakyat Indonesia akan bisa melihat kepicikannya dia. Picik, ya, sudah doktornya palsu, ya, dokter Eng, Asiolan, Sianipar, M. Eng, ya, picik, nggak baca. Baru-baru ini, ya, barusan aja, ya, ketika saya tapping ini, mungkin baru sekitar beberapa menit yang lalu, dia upload sebuah video yang itu tidak dari Bali G. Nama akunnya Mas Bali G, tapi dia sudah ada di Jakarta. Kenapa saya bisa pastikan dia ada di Jakarta? Ya, kemarin dia sebenarnya tertangkap kamera, ya, ada orang lihat di Kuningan di Jakarta, dan itu persis sama. Saya kan beberapa waktu yang lalu juga cerita ke teman-teman, itu si Omon itu nggak di Bali G tapi di Kuningan. Ya, bohong, saya lihat itu bohong itu kalau bilang Bali G itu nggak mau datang ke acara bersuara di Raker. Dia tuh pengecut, tahu nggak Mon? Kamu tuh pengecut. Ya, diundang nggak mau datang, nggak bisa datang, taunya ngumpet, paling menyelesaikan buku aja malu kita. Kalau kita sebagai peneliti malu nerima buku pesanan kayak gitu tuh, buku kok dipesan, seorang peneliti kok tidak independen, seorang peneliti kok kemudian bukunya tuh harus konsultasi, covernya kayak apa, salah, picik banget, ya dungu, kalau kata Rocky Gerung, ya, kamu itu dungu Mon, ya, mau-maunya ya bikin buku tapi perintah-perintah harus pakai kayak dosen pembimbing gitu, ya, kayak sama Pak Kasmujo bolak-balik gitu ya. Itu alah, covernya aja sampai konsultasi ke Solo. Parah kalau Indonesia peneliti-penelitinya atau pakar-pakarnya, tapi kamu bukan pakar sih ya. Itu terima pesanan kayak gitu ya parah ya, gitu. Jadi terima penelitian atas hasil pesanan. Hasilnya sudah ditentukan, harus asli, harus cap di atas lintasan, harus anu. Nah kalau gitu terus apa? Baru buat tulisannya ya parah gitu. Tapi saya tidak akan itu. Tidak cuma itu. Kenapa? Karena dalam tayangannya yang beberapa menit yang lalu dan sudah ditonton oleh ratusan ribu orang, ya. Ratusan ribu orang kalau ditonton secara jauh. Ya hanya ditonton oleh sekian ekor, nggak sampai ratusan ekor, ya. Memalukan. Sudah lebih dari 45 menit penontonnya hanya sekian ekor, ya. Memalukan. Aduh, ya. Dia lagi-lagi baca berita yang sudah out of date, yaitu kasus Panci. Mending kayak si Gogon sekalian tadi, ya, di TV bawain panci kepada saya sekaligus. Nah itu malah gak apa-apa, lucu. Saya juga bilang lucu kamu kan. Kenapa saya bilang lucu? Ini sekaligus buat teman-teman semua yang masih sering mengatakan puncak panci gitu ya. Donald seneng banget dewa panci gitu. Tahu nggak sebenarnya arti panci itu apa? Itu adalah fitnah yang sangat keji, sangat kejam. Dan fitnah itu memang terstruktur banget dulu. Dilakukan oleh oknum-oknum dari kementerian, ya, di tempat saya pernah berada dan saya pernah mengabdi, yaitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi alhamdulillah, ya, itu namanya Tuhan tuh tidak sare, Gusti Allah ora sare atau tidak tidur. Kenapa? Kasus itu sudah selesai Mon. Kamu tuh aduh kudet, ya, kurang update, picik, ya. Karena apa? Sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih loh. Nah, ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya jelas, ya, itu nomornya ada tuh, 411 garis miring PDT G 2019 PN Jaksel. Dalam perkara apa? Jadi jangan hanya baca berita-berita online, ya, berita online aja kemarin parah, sudah mainstream itu yang katanya sudah P21. Mana buktinya? Nggak ada. Makanya dengarkan juga, makanya kemarin saya, Mas Refli, Mas Gafur, sampai dengan Pak Ugro itu mendengarkan sampai ke rekaman suaranya dari Kombes Iman Imanuddin. Dan ternyata tidak ada kata-kata P21 atau juga lengkap, ya,
sampai dengan saat ini karena konferensinya waktu itu bukan untuk P21. Oke, kembali ke topik. Jadi inti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apa? Nih, baca nih. Penetapan ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara apa? Antara orang namanya Imam Nahrawi. Ini adalah Menteri Pemuda Olahraga ke-12 pengganti saya, ya, melawan saya. Dan apa? Dia Imam Nahrawi yang sempat kemudian menyetujui ada surat-surat yang katanya ada 3.000 sekian barang yang belum dikembalikan. Nih, mencabut gugatan. Artinya isu atau hoax barang-barang itu tidak ada. Jadi apa? Dia mencabut gugatan. Karena kalau dia gugat, kalah. Itu benar-benar hanya isu yang kemudian dibangun secara jahat sekali oleh oknum-oknum, saya bilang oknum di kementerian, ya. Dan oknum-oknum itulah yang akhirnya bersama dengan dia, ya, yang mencabut gugatan. Setahun atau 2 tahun kemudian apa? Kena KPK gara-gara dana, ya, dan dia di penjara karena itu. Ya, ini penjara karena korupsi. Kalau saya kan lain. Saya itu sama Pak Edi Mulyadi, yaitu dibidik dalam kasus stupa, dan itu nanti akan ada penjelasannya, akan ada clearance-nya. Ya, clear. Ini udah jelas tuh. Sudah. Jadi dia si Imam Nahrawi itu sudah, saya bacakan ya penetapannya, mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara nomor 411. Jadi Imam Nahrawi itu sudah nyabut gugatan soal barang-barang Kemenpora. Ya, jelas banget. Karena menimbang bersurat tentang 9 Mei didukung agar perkara pencabutan diajukan sebelum tergugat. Menimbang bahwa pencabutan gugatan dilakukan tergugat, biaya yang timbul dilakukan kepada penggugat. Jadi perkara sudah selesai dengan penggugat mencabut gugatannya. Yang gugat Imam Nahrawi, yang kemudian tergugat saya dicabut gugatannya, berarti selesai. Imam bayar perkaranya. Tuh, paham nggak kamu, Mon? Kasus-kasus kayak gini, aduh, kamu picik banget, ini udah selesai kasusnya, ya. Memang kasus ini kemudian, nah, kalau ini cuma meterai lah, nggak apa-apa, nggak perlu. Meterai juga nggak perlu disebutkan meterainya hijau atau merah. Emangnya ijazahnya Jokowi meterainya hijau atau merah? Ini enggak perlu. Jadi menetapkan, memerintahkan kepaniteraan untuk kemudian mencatat dan mencoret dalam register perkara. Perkaranya sudah dihapus, kemudian menghukum penggugat. Jadi yang dihukum siapa? Penggugat, ya. Penggugatnya siapa? Imam Nahrawi. Sudah dihukum. Habis itu dia kena kasus, ya. Saya tidak memanfaatkan momen dia kena kasus itu untuk kemudian mengkick balik, enggak. Saya cukup toleran, saya tahu diri, kasihan, ya. Dan alhamdulillah, ya, benar nih, alhamdulillah Imam Nahrawi sudah bebas sekarang dalam kasus KPK-nya, ya. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sudah sering mengadakan sekarang kumpul, dan terakhir ketika serah terima jabatan kemarin, menteri sebelumnya yaitu Mas Dito itu memberikan kepada Pak Erick Thohir yang sekarang. Bahkan guyonannya Mas Dito itu ada saya di situ, ada kemudian menteri-menteri pemuda sebelumnya, Imam Nahrawi nggak datang, ya. Itu Mas Dito mengatakan, Pak Erick, aman kan ijazahnya? Ada Pak Reiser ya saya ini. Jadi jelas banget itu tren, itu jadi awareness soal ijazah itu. Lah kamu Mon, dokter Asiolan Sianipar abal-abal, malah ngungkat lagi masalah pancing. Aduh, picik banget kamu. Nih sekali lagi sudah selesai katanya. Ya, aduh, kamu masih baca berita lawas, berita lama dibaca. Itu namanya kudet atau kurang update. Dan bagi pemirsa YouTube saya semuanya, sekali lagi sudah jelas ya, zombie ini nggak boleh dibiarkan hidup lagi, karena dia adalah maling. Ya, maling teriak maling. Ini berdasarkan tulisan dari Taufik Bil Fakih. Kenapa ini maling teriak maling? Ya, Mon, kamu nggak ada malu-malunya sih. Ya, nih KTP-mu. Ya, dan ini tidak melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 karena sudah saya hapus nih ya. Di sini kamu tuh gagah bener, berani-beraninya nulis dokter. Dokter palsu.
Ya, dokter palsu ini ya. Ya, karena teman-teman ini sudah mengetek ke Yamaguchi dan nanti saya tunjukkan emailnya bahwa dokter kamu itu tidak ada. Ya, eng dari mana? Ya, apalagi Jepang tuh tidak mengaku. Jadi teman-teman semua, pemirsa Roy Suryo Official, nih loh, apa yang dibangga-banggakan oleh si dokter abal-abal omon-omon ini. Nggak ada dokternya. Makanya di buku yang katanya barusan diterbitkan itu, ya, itu dia nggak berani lagi nulis dokter. Beraninya hanya nulis Rismon, Hasyolan Sianipar. Mana doktermu? Ya, kamu dulu berani nulis dokter. Nih, jelas. Dulu di acara Rakyat Bersuara, sampai kamu dibela oleh Mas Refli, ya, bahwa oh itu pakai paten, patennya aja ditolak, patenmu tuh ditolak mon, nih jelas. Terus ini jawaban dari Yamaguchi, ya, ini email dari Yamaguchi yang mengatakan bahwa tidak ada lulusan atau bahkan mahasiswa bernama Rismon Hasyolan Sianipar, nggak ada. Kamu tuh nipunya keterlaluan mon, ya, kami ini ditipu. Makanya kamu itu pengkhianat. Kalau dalam wayang ya kamu itu Sengkuni versi baru. Ya Sengkuni. Ya Sengkuni itu apa? Pengkhianat. Kayak Brutus. Brutus itu yang kemudian mencelakakan rajanya. Ya itu Brutus. Teman-teman pengen bukti lagi. Nih ijazahnya Rismon beda dengan ijazah Yamaguchi yang lain. Ini ciri-ciri antara ijazah asli dan ijazah tidak asli. Bahkan nama profesornya saja yang kamu tulis Marumoto Takuya, ya, gitu, itu penggantinya Marimoto Takuya. Kamu masih tulis Hiroshi Kato. Hiroshi Kato itu sudah ganti, mon. Aduh, gitu aja kamu nggak ngerti. Picik bener, dungu. Kalau kata Rocky Gerung kamu itu, ya, bikin ijazah kok nggak ngerti bahwa Presiden Yamaguchi-nya sudah ganti. Presiden Yamaguchi-nya ganti. Kertas ijazahnya tidak sama, dan media massa sekarang sudah punya rekam jejakmu nih. Nih rekam jejakmu ini parah, ya, di media mainstream sudah ada penipuan yang kamu lakukan terhadap dengan gelar kamu itu, ya, itu ada. Bahkan nih sampai infotainment pun juga mengungkap, ya, itu Rismon Endgame, ya. Skandalnya sudah ada, parah banget kamu. Dan makin parah lagi, teman-teman sekalian. Kamu nggak mengakui apa yang dilakukan Arif. Arif itu anak buahmu yang maunya setia. Ya, dia mengirimkan WA kepada Pak Yadi. Itu stafnya Pak JK. Apa ini? Kamu secara pengecut kamu nggak ngakui. Ya, padahal ini adalah cara ketika kamu mau memberikan buku Gibran Endgame itu kepada Pak JK. Ya, ini yang ngetik Arif. Diakui. Ngetiknya dari mana? Dari kantor partai yang ada di Jalan Gondang Dia. Saya udah tahu, udah lacak tempatnya. Di sini kamu masih ditulis dokter. Dokter dari mana? Bahkan di bawahnya ada dokter lagi. Kapan ini juga dokter ini? Mon, ini kapan ini juga dokter? Tiba-tiba ada dokter. Ya, kamu kalau memang ini salah, salahin Arif. Jangan nyalain orang-orang lain, ya. Ini kamu masih dokter, bawahnya dokter. Hardian ini kamu kapan juga? Udah ngerti orang Ian kok namanya Hardian. Kamu masa nggak ngerti juga siapa dia nama sebenarnya? Ya kalau ini jelas tahu karena nama Mbak Hana ini dipakai untuk rekeningnya waktu itu dan dua orang yang lain. Jadi